Belum dikain nggak ada yang Ini pakai. bukan Verdi Sambo ya, Please. Just Verdi, Amit-amit. Verdi Sambo. Bukan, Pak. Bukan. Kebetulan saya sepupunya Verdi Sambo. Gak bahaya tak? Oh, enggak, Pak. Kan kita punya jabatan. Oh, Dihukum yang punya jabatan yang berkuasa, Pak. oh gitu ya. Apalagi di Indonesia ya. Oh, oh, sepertinya bukan di Indonesia, Pak. Di Konoha. Oh, oh, no. Oh gitu. Izin sambil sarapan, Pak. Oh iya, bagus itu. Jangan sampai pingsan ya nanti. Iya, Baru untuk sahur ini ya. memberikan energi. Iya, iya. Betul. Biar bisa berpikir kritis, Pak. Iya. Ya, jangan kebanyakan, nanti ngantuk malah. Siapa? Oke lah, kita sambil mulai ya. Yang ngopi, ya. Yang puasa ya, mohon maaf puasa dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala kulli hal, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Oh, banyak nama-nama beken di sini ya. Ada Verdi Sambo, ada Andra Ramadan, ada Rico. Rico siapa ya? Artis ada ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan review kembali ya wawasan kita tentang tauhid dan ragamnya ya. Eh, Awalan hayya nafsati hadal majlis bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelompok 6 ya presentasi. Are you ready? Where is the group? Ready, Pak. I'm always ready. Ah ya, yes, tafadhol. Ya, ya, nanti habis presentasi mahasiswa ya lanjut sesi diskusi. Dan untuk absensi, setelah materi sudah saya set di Edu ya. Silakan pada yang bertugas untuk menyampaikan risalahnya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini kita dari kelompok 6. Saya mewakili kelompok 6. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ferdi Novaliandra. Lalu ada teman saya. Tolong on mic dong. Kelompok. Tim. Halo tim. Lalu ada si Fabiandra Putri dan ada Lutfi Nur Faiza. Oke, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama. Itu materi kita di kelompok 6 adalah, coba slide lagi geser. Oke, kita akan membahas tentang tauhid.
Nah, di tempat ini sebelum kita belajar menggunakan otak, kita juga belajar dengan hati yang pernah retak. Nah, izinkan saya menjelaskan. Tauhid, pengertian. Secara bahasa, etimologi berasal dari kata kerja bahasa Arab wahada, yang berarti menyatukan atau menganggap satu. Sedangkan secara harfiah, tauhid bermakna upaya mengesahkan atau menyatakan sesuatu esa. Secara istilah, terminologi, konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah tanpa sekutu banyaknya. Jadi secara bahasa dan istilah itu memiliki dua konsep ya, secara bahasa etimologi dan secara istilah terminologi. Nanti teman-teman kalau mau bertanya bisa ditanyakan. Oke, geser. Prinsip dasar akidah. Agak kebanyakan gerak-gerak ini ya. Dibangun di atas, aduh ini nggak bisa diam loh. Dibangun di atas 6 pilar keimanan. Diperbesar tolong moderator. Di Zoom, ya, di Zoom. Full screen, full screen. Ini pakai apa? Nah, udah Oh, diam, ya. diam, diam, diam. Udah. Udah, diam. Jangan di Zoom. Aduh, Pak, mohon maaf ya, Pak. Iya. Oke, prinsip dasar akidah. Dibangun di atas 6 pilar keimanan, rukun iman, tauhid adalah dasar dari semua rukun ini. Yang pertama itu iman kepada Allah. Ya, intinya kita sebagai hamba Allah, kita harus meyakini keesaan dan kekuasaannya. Lalu yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Meyakini adanya makhluk gaib yang patuh menjalankan perintah Allah. Lalu iman kepada kitab-kitabnya, meyakini kebenaran wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul, kayak kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kelima, iman kepada hari akhir, meyakini adanya kehidupan setelah mati, hari perhitungan, surga dan neraka. Lalu yang terakhir itu iman kepada qada dan qadar. Hubungan tauhid dan akidah. Ini prinsip dasar akidah. Dibangun di atas udah ini udah geser-geser ini moderator. Hubungan tauhid dan akidah. Hubungan antara tauhid dan akidah, tauhid adalah isi atau esensi akidah. Akidah itu keyakinan atau simpul mati adalah istilah yang lebih luas mencangkup seluruh rukun iman. Sementara tauhid adalah inti dan fokus utama dari akidah itu sendiri. Jadi akidah adalah wadah tauhid dan tauhid adalah sistem keyakinan yang menjadi wadah bagi implementasi tauhid dalam kehidupan seorang muslim. Tidak ada akidah tanpa tauhid. Jadi ya itu benar, tidak ada akidah tanpa tauhid. Akidah yang benar-benar harus didasarkan berdasarkan pada tauhid yang murni. Keyakinan akidah tanpa pengesahan Allah yang benar adalah keyakinan rusak, syirik atau kufur. Saling menguatkan. Pemahaman tauhid yang kuat akan menguatkan seluruh aspek akidah iman kepada malaikat, kitab, dan lain-lain sebagainya yang tadi sudah saya sampaikan. Keyakinan pada rukun iman akan meneguhkan tauhid seseorang. Geser moderator. Kedudukan tauhid sebagai inti ajaran Islam. Tauhid adalah dasar keyakinan setiap muslim yang menjadi landasan bagi seluruh ajaran dan amalan dalam Islam. Lalu tujuan utama penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah dan mengesahkan Allah seperti tertera pada Quran Az-Zariyat ayat 56. Seluruh nabi dan rasul diutus dengan misi yang sama, yaitu mendakwahkan tauhid, tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadahi selain aku. Maka sembahlah aku. Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Pembeda iman dan kufur. Kalimat syahadat la ilaha illallah adalah pernyataan tauhid yang membedakan antara seorang muslim dengan non-muslim. Geser slide. Nah, ini adalah macam-macam tauhid, teman-teman. Berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis,
Aduh, iya. Moderator jangan buru-buru dong. Lapar kayaknya moderator. Oke, yang pertama itu ada ini tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Lalu yang kedua ada tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba atau beribadah. Lalu yang ketiga itu ada tauhid Suaranya kemana, Mas Ferdi? Sabar, suara Bung Ferdi lagi nge-lag. Jaringannya nge-lag. Mungkin bisa dilanjutkan dengan kelompoknya Mas Ferdi. Betul, betul. Ada Iya, itu kendala sinyal. Yandra. Selanjutnya yaitu tauhid rububiyah. Suara. Ayo, Mbak. Bung Ferdi terpental suaranya. Mas, satu Terpental dan kelompok nggak ada yang backup. Tauhid rububiyah, Bi. Tauhid rububiyah definisinya yaitu mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya, seperti menciptakan, menguasai, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, dan mematikan alam semesta. Inti keyakinan, hanya Allah satu-satunya pencipta dan pengatur mutlak. Kebanyakan manusia, bahkan kaum musyrik di zaman Nabi mengakui jenis tauhid ini secara fitrah. Dari Al-Quran yaitu ada di Quran Surat Al-Fatihah ayat 2, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat ini mengandung makna Allah sebagai Rabb atau pengatur atau pemilik alam. Yang kedua itu dari Quran Surat Az-Zumar ayat 62, Allah yang artinya Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Yang kedua, tauhid uluhiyah definisinya mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah dan ketaatan yang dilakukan hamba seperti salat, puasa, doa, tawakal, kurban, dan nazar yang hanya ditujukan kepadanya. Inti keyakinan ini adalah inti dari dakwah para rasul. Penolakan terhadap tauhid inilah yang menyebabkan seseorang menjadi musyrik. Kalimat la ilaha illallah adalah manifestasi tauhid uluhiyah. Dalilnya yaitu di Quran Surat Al-Fatihah ayat 5 yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Selanjutnya ada di Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berarti katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Yang terakhir ada di Quran Surat Al-An'am ayat 162, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Lanjut Mbak Biantra. Selanjutnya ada tauhid asma wa sifat. Definisinya yaitu beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, tanpa menyimpang atau tahrif, menolak atau taktil, menanyakan hakikatnya atau takfif, atau menyerupakan dengan makhluk atau tasbih. Inti keyakinan, Allah memiliki nama dan sifat kesempurnaan yang mutlak sesuai dengan keagungannya. Dalilnya itu ada di Quran Surat Al-A'raf ayat 180, yang artinya dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan juga Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 11 yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia Maha mendengar, Maha melihat.
Kesimpulannya yaitu tauhid adalah inti ajaran Islam yang berarti mengesahkan Allah, mencakup keyakinan bahwa hanya Allah yang menciptakan, mengatur, dan berhak disembah, serta memiliki nama dan sifat yang sempurna sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tauhid terbagi menjadi 3, rububiyah, keesaan dalam penciptaan dan pengaturan, uluhiyah, keesaan dalam ibadah, dan asma wa sifat, keesaan dalam nama dan sifat. Akidah Islam dibangun di atas 6 rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya di hari akhir, serta qada dan qadar. Tauhid dan akidah saling berkaitan erat karena tauhid menjadi fondasi utama dalam membentuk akidah yang lurus dan kokoh sehingga seorang muslim dapat menjalani kehidupan dengan keyakinan yang benar dan sesuai dengan petunjuk Allah. Siap, saya. Itu Saya. adalah presentasi dari kami, lalu kami akan membuka sesi tanya jawab. Tapi sebelum membuka sesi tanya jawab, izinkan saya untuk mencuci tangan saya dulu sebentar ya teman-teman. 1 menit ya teman-teman, sebentar ya teman-teman. Saya. Apa mausnya dia? Aduh, itu enggak sampai tangan bro. Baik, untuk yang mau bertanya, Saya. oke Mas Bima 1, Saya. oke Mas Bian 2, Saya. oke Mbak Neta 3. 3 dulu ya Mas Kita Ferdi. menerima 3 dulu ya teman-teman. Nanti bisa sambil ditulis di komentar. Oke. Silakan Mas Bima, ingin bertanya apa Mas Bima? Izin bertanya Mas Ferdi dan Boleh. teman-teman. Boleh. Di sini tadi kan ada 3 tauhid ya. Betul. Rububiyah, uluhiyah, dan Betul. asma wa sifat. Ya, asma wa sifat. Jadi gini pertanyaan saya Mas. Apa ketiga tauhid itu apa saling menguatkan akidah seorang muslim? Paham enggak Mas? Paham Mas. Saling menguatkan ya Mas. Ya. Sangat pertanyaan yang luar biasa. Terus satu lagi boleh Mas? Oke, boleh. Gak apa-apa. Memang napas saya lagi berat, bukan karena apa-apa. Apa akibat mungkin yang terjadi jika seseorang memahami akidah tapi tidak Jika seseorang apa Mas? Gak kurang jelas. Jika seseorang tidak memahami akidah, ya baik sih ya, terus lalu memahami akidah tetapi tidak mengamalkan tauhidnya, gitu Mas. Oh, tidak mengamalkan Iya. tauhidnya. Baik. Terima kasih Mas. Oke, saya izin menjawab dulu ya teman-teman. Nanti yang lain satu-satu ya teman-teman. Oke, tadi pertanyaan Mas Bima kan adalah apa ketiga tauhid dari yang sudah kita presentasikan itu saling menguatkan. Jawabannya itu iya, saling menguatkan, saling berkaitan satu sama lain. Mereka itu adalah ibaratnya satu kesatuan yang utuh Mas Bima. Jadi dari tauhid rububiyah itu menguatkan tauhid uluhiyah dalam keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur dan pemberi rezeki bagi alam semesta. Lalu tauhid asma wa sifat mendasari tauhid uluhiyah dan rububiyah. Mengenal Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, kesempurnaannya, keyakinannya, keagungannya sebagai pengatur rububiyah dan zat yang layak disembah uluhiyah. Ketiganya itu bisa saling menguatkan dan saling berkaitan. Bahkan ketiganya itu tadi seperti saya katakan bahwa mereka adalah pilar keimanan yang tidak dapat dipisahkan. Lalu tadi yang Mas Bima katakan, apa sih konsekuensi atau dari seseorang yang memahami akidah atau keyakinan itu namun tidak mengamalkannya, tidak mengesahkan Allah dalam aspek ibadah dan kehidupannya. Mungkin ya saya menjawab melalui pemikiran saya atau penalaran saya yang jelas
Pertama adalah pelanggaran terbesar dalam Islam. Terancamnya dia bisa disiksa di akhirat, dia termasuk kategori yang kafir atau amal ibadahnya tidak bernilai. Kalau konsekuensi di kehidupan duniawinya ya di kehidupan dia penuh dengan keraguan, kegelisahan, mudah tertipu oleh hal-hal dunia-dunia tipu-tipu dan kehilangan optimisme dan harapan. Dan yang jelas konsekuensi terburuknya ketika seorang itu mengetahui hukum atau ajaran akidah tapi tidak melakukannya adalah dia pasti bertindak berdasarkan hawa nafsu. Itu sudah pasti dalam artian dia menyimpang dari akidah atau pengalaman-pengalaman tauhid. Dia hanya meneruskan hawa nafsu, hawa nafsu seperti itu Mas Bima. Apakah cukup Mas Bima? Oh, cukup sekali Mas Ferdi. Masya Terima Allah. kasih ya jawabannya Mas Ferdi. Masya Allah, Masya Masya Allah. Allah, Masya Ilmu ini. Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oke, Mas Bian silakan bertanya. Mas Bian lagi di mana nih, Mas Bian nih, kalau boleh tahu nih. Aku dulu, Ferdi. Sabar, Sabar, Baneta sabar, ya, Ahmad. sabar, sabar. Mas Bian lagi di mana nih, kalau boleh tahu nih, sebelum bertanya nih. Saya lagi berada di suatu tempat, Bung. Oke, oke, oke. Izin bertanya, tadi mengenai Asmaul Husna atau sifat Allah kan ada yang namanya Al-Ghafar dan Al apa Al-Ghafur. Mas? Al apa Mas? Al-Ghafar atau Maha Pengampun. Al-Ghafar. Ada nggak sih dosa yang dilakukan oleh umat Muslim yang dosanya tuh tidak bisa diampuni oleh Allah gitu, Bung? Tidak bisa diampuni. Ya. Dan Oke. apa itu, Bung, dosanya, Bung? Dan apa? Dan dosanya itu apa yang tidak bisa diampuni? Oh, oke, 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 oke. Ini pertanyaan yang cukup membuat saya bergetar ya, Bu. Izin, Bung. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Oke, saya izin menjawab. Terima kasih, Bung. Sebelumnya saya izin mendisklaimer dulu. Alhamdulillah saya lulusan pondok 2 tahun setengah. Belajar kitab-kitab. Ya ada Sorofia, terus Jurumiyah. Ya alhamdulillah saya sampai tingkatan Jurumiyah. Saya belajar kitab tauhid dan segala macam. Izin menjelaskan menurut pengalaman pribadi saya sebagai santri ya Mas Bian. Jadi ini saya menjawab dari pengalaman saya sebagai santri. Dari yang pernah saya pelajari, pada dasarnya dosa itu diampuni oleh Allah. Namun ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang itu meninggal dalam keadaan yang pertama belum bertaubat. Dalam artian dia itu syirik atau mempersekutukan Allah. Itu yang saya paham. Mungkin nanti apabila saya ada kurang bisa ditambahkan oleh Pak Guru kita beliau. Nah, yang saya tahu ini cuman syirik aja. Syirik itu dosa yang tidak bisa diampuni apabila seseorang itu dalam keadaan meninggal belum bertaubat. Syirik kayak dia mensekutukan Allah dengan sesuatu atau seseorang, baik itu dalam bentuk penyembahan, keyakinan atau tindakan. Lalu dosa lain yang disebut ada beberapa dosa juga yang kayak disebutkan di hadis-hadis dan saya kurang paham sih hadis-hadisnya udah mulai lupa-lupa. Cuma kan saya masih ada satu apa ya dosa yang saya ingat. Kalau nggak salah itu dosa memakan harta anak yatim. Itu kalau nggak salah ya nanti mungkin bisa dijelaskan lagi oleh bapak beliau guru kita. Salah satunya itu memakan harta anak yatim juga termasuk salah satu dosa yang sulit atau mungkin tidak bisa diampuni. Tapi rata-rata tetap pada dasarnya dosa itu bisa diampuni apabila kita bertaubat. Namun apakah hal syirik ini bisa diampuni atau tidak nanti kita perjelas oleh Bapak beliau guru kita. Seperti itu Mas Bima. Bagaimana Mas Bian? Jelas, Bung. Maaf, Pak. Jelas, Bung. Mantap sekali, Bung. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih, terima kasih. Tidak sia-sia saya santri 2,5 tahun. Tidak sia-sia. Sangat memuaskan, Bung. Sangat memuaskan, alhamdulillah. Silakan, Mbak Neta. Silakan bertanya, Mbak Neta. Ya, bentar, Mas. Oke, izin bertanya sesuai dengan penjelasan Ferdi tadi. Tadi kan Ferdi ada bilang nih,
tujuan penciptaan manusia itu untuk mengesahkan kekuasaan Allah. Ya, bener nggak? Betul sekali, betul sekali. Ya, betul. Nah, di sini aku mau nanya nih. Waktu sebelum terciptanya Nabi Adam, itu kan sempat ada, aku pernah baca buku 25 Nabi dan Rasul ya. Nah, itu Ya, dikisahkan kalau malaikat itu protes. Nah, di sini tuh aku mau nanya, kalau tujuan penciptaan manusia itu untuk mengesahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, terus kan manusia itu kan nggak semuanya itu bertakwa. Di sisi lain itu udah ada betul. malaikat tunduk kepada Allah. Lalu mengapa harus diciptakan itu manusia padahal sudah ada yang lebih taat dan memuliakan Allah selain manusia? Apakah karena gini, ya Allah, aku nanya bukan karena aku gimana ya, takut banget dikira kafir. Apakah Allah itu gimana ya bahasanya ya? Bukan haus validasi. Apakah dia tuh harus merasa diakui banyak orang, nggak cuma sama malaikat atau bagaimana? Kira-kira begitu pertanyaannya, Mas Ferdi. Jadi mungkin Baneta Kalau bisa membuat pertanyaan yang lebih singkat saja, Baneta. ya, pertanyaannya nih sudah aku kirim. Ya, kan pertanyaannya mengapa harus menciptakan manusia dengan tujuan mengesahkan Allah padahal udah ada yang lebih taat. Yaitu contohnya tuh malaikat. Kan dia itu makhluk derajatnya juga lebih tinggi kan. Ya, walaupun kita manusia dia lebih tinggi sih karena kita punya hawa nafsu, bedanya di situ ya. Intinya malaikat kan lebih tinggi sama kita karena dia tuh lebih taat, patuh sama semua perintah Allah gitu. Udah aku Baik, tulis baik, kok, Mas. baik. Kasih. Boleh, baik. Oke, saya izin menjawab tadi pertanyaan dari Baneta. Mana tadi ya? Kolom komentarnya mana sih obrolan? Oh, ini dia. Jika tujuan penciptaan manusia untuk mengesahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak semuanya bertakwa. Di sisi lain, padahal ada malaikat yang selalu tunduk dengan Allah. Lalu mengapa harus diciptakan manusia padahal sudah ada yang lebih taat dan memuliakan Allah selain manusia? Oke. Pertanyaannya sangat luar biasa, Sebelumnya saya izin menjawab lagi ya, Baneta. Mungkin Baneta bisa menyimak. Jadi seperti ini, Baneta. Yang pertama-tama, saya dulu pernah mempelajari salah satu kitab tauhid, yaitu salah satu ushul. Itu kitab itu tuh menjelaskan 3 landasan utama. Itu yang dibuat oleh Syekh Muhammad At-Tamimi kalau nggak salah. Nah, di kitab itu tuh sebenarnya ada penjelasan yang kayak, ya benar. Tadi Badata mengatakan kenapa, juga salah satu indikasinya kenapa manusia dijadikan khalifah gitu kan di bumi, bukan malaikat. Padahal ya malaikat itu lebih taat, malaikat nggak punya hawa nafsu, malaikat derajat lebih tinggi dari manusia, bahkan ibaratnya mereka menyentuh titik hampir kesempurnaan, karena sempurna itu hanya kepada Allah. Tapi kita kembali lagi, kalau misalkan saya berbicara secara kitab, mungkin dari banyak teman-teman yang kurang paham karena gak banyak semua teman-teman pun santri. Kita kembali ke Quran aja. Ya, kita kembali ke Quran. Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 itu sudah dikatakan bahwa dialah yang Maha Esa, ya satu-satu, intinya tuh kayak memperkuat bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang memiliki kekuasaan mutlak dan tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Mungkin pertanyaan tadi Baneta, kenapa Allah tadi mana sih ya pertanyaan, sebentar saya lupa, Bung. Kenapa harus menciptakan manusia? Apakah gini, Allah tuh butuh validasi kalau dia itu ada dan dia itu paling apa ya? Ya berarti bukan berkuasa. Intinya dia tuh emang yang paling maha agung di segala-galanya gitu. Kenapa dia jadi kan udah nggak perlu yang namanya manusia, dia kan udah bisa berdiri sendiri gitu. Masya Allah, pertanyaan Mbak Neta sungguh, ibaratnya ini kalau di kitab ini sudah menyentuh kitab Imriti nih, sungguh Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oke, saya menjelaskan lagi. Kenapa manusia? Karena intinya kalau kita berpikir secara logika ya, Mbak Neta ya, kenapa kalimat tadi Mbak Neta mengatakan bahwa Allah apakah harus mencari validasi, itu mungkin lebih berhati-hati lagi Baneta, karena itu bisa masuk ke dalam hal-hal dari kata saya kan itu adalah syirik atau tidak percaya atau menduakan ya.
Tapi itu pertanyaan yang sangat baik, pertanyaan yang sangat baik karena sebagian kami santri pun juga mengatakan bahwa apa itu bentuk Allah, apa itu bentuknya Allah, dan Allah itu ada di mana. Kami sering bertanya seperti itu kalau di kelas-kelas Imriti. Namun pada hakikatnya kita manusia, ketika kita sudah diciptakan oleh Subhanahu Wa Taala, kita harus menyembah dan kita mengesahkan Dia. Kita percaya akan keyakinannya. Lalu kenapa bukan malaikat? Karena pada dasarnya apabila malaikat yang dipilih atau yang tadi saya katakan menjadi peran-peran di bumi, malaikat itu nggak mencari apa-apa, Mbak Neta. Malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu, malaikat ya tidak memperlukan perkembangan biak, malaikat tidak perlu makan, dan malaikat tidak perlu pembangunan infrastruktur dunia. Jadi kalau menurut saya, kenapa manusia itu harus mengesahkan Allah dan bukan malaikat, pada di sisi lain malaikat itu lebih takwa karena balik lagi nanti mungkin bisa dijelaskan ke Bapak beliau guru kita, karena jujur saya juga sulit untuk menjawab pertanyaan ini, sangat sulit saya akui. Seperti itu Mbak Neta. Mungkin yang bisa saya katakan bahwa karena hakikatnya kita diciptakan, kita harus mengesahkannya. Seperti itu mungkin yang bisa saya jawab Mbak Neta. Nanti bisa dibantu oleh Bapak guru. Karena jujur pertanyaan ini sungguh sangat sulit untuk saya jawab. Salah dikit apa ini? Iya, jujur saya sangat sulit menjawabnya. Boleh sangat boleh Mbak Neta, silakan. Oke, kan sebenarnya tuh kan Allah itu nggak butuh apa-apa ya, bener nggak? Oh, Jadi kalau misal dia harus misalkan gini, berarti dia membutuhkan suatu pengakuan. Itu gimana? bukan seperti itu. Oke, baik. Sebenarnya pengakuan itu kita bisa apa ya, menjulukan lebih dalam lagi, dalam artian Allah minta untuk diesakan, Allah minta untuk disembah dan segala macam, kembali lagi ke diri kita sendiri, untuk pribadi diri kita sendiri. Apabila kita tidak melakukan ibadah yang sudah dianjurkan dalam Quran, hadis pun kita tahu konsekuensinya, kita disiksa dan segala macam. Jadi Allah menciptakan aturan pasti ada sebab akibatnya. Dan yang saya yakini bahwa Allah itu tidak memerlukan validasi, tidak memerlukan kayak lu harus sembah gua. Tidak. Dan itu kembali lagi, ibadah yang kita lakukan sebenarnya hakikatnya itu untuk diri kita sendiri. Seperti ya kayak Baneta sholat untuk mencari ketenangan Baneta sendiri. Kayak Baneta atau Mas Bia atau Mas Bima berbuat baik agar bisa mendapatkan hal-hal yang baik. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Baneta, bagaimana? Ya, sebenarnya banyak banget ya perlu dibahas, tapi terima kasih. Banyak, memang saya juga banyak yang harus dipelajarin lagi. Karena jujur memang ini pertanyaan yang sangat sulit dan saya pun susah menjawabnya. Mungkin nanti beliau Bapak guru kita, Bapak Adi Amir Fuadi, beliau izin untuk bisa menerangkan nanti. Jujur saya juga bingung ataupun sulit menjawabnya Mbak Neta. Mohon maaf sekali Mbak Neta. Ya, Oke. terima kasih jawabannya. Oke ya. Mungkin Bapak guru, Bapak dosen, Bapak Adi ingin menambahkan dari pertanyaan Mbak Neta tadi. Kalau sudah selesai ditutup dulu nggak apa-apa. Oke, baik. Oke. Baik teman-teman, kita cukupkan presentasi dari kelompok saya. Mohon Iya, maaf Ferdi, punya sebelum. aku pertanyaannya belum dijawab. Oh, nanti dibantu oleh Bapak beliau, Bapak beliau. Kan tadi pertanyaannya 3 doang. Tadi Iya. pertanyaannya 3 kan? Betul. Betul. Oke. Mohon maaf ya teman-teman. Oke. Sekian dari kelompok kami. Apabila kami banyak kekurangannya, banyak kesalahan dalam presentasi, apabila tidak sempurna, kami sebelumnya mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Ikan hiu makan hiu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplausnya dong untuk Mas Ferdi Sambo ya. Keren presentasinya. Ya, diskusinya juga baik. Oke, kita sambil review ya yang ada di kolom chat aja. Ini dari Amerika. Wah, jauh sekali dari Amerika. Bagaimana konsep
tauhid uluhiyah, ya, mengesahkan Allah dalam peribadatan dapat menjadi filter yang efektif. Nah, artinya apakah ibadah dapat jadi filter yang efektif terhadap arus ideologi modern, ya, seperti sekularisme, materialisme, hedonisme yang cenderung mendewakan hawa nafsu atau duniawi. Kemudian mengapa generasi muda saat ini seringkali menghadapi krisis identitas atau bahkan ateisme dan bagaimana pemahaman tauhid yang komprehensif dapat menjadi solusi, bukan sekedar dogma yang dihafalkan. Nah, ini yang awal ya, apa nih? Bagaimana ibadah dapat menjadi filter yang efektif terhadap arus ideologi modern. Ya, ada sebuah disertasi ya yang menarik. Hasil risetnya adalah bahwa semakin tinggi ritual seseorang, ya, semakin banyak. Kita bicara kuantitas ya, semakin banyak kuantitas ibadah seseorang, maka justru spiritualitasnya semakin rendah. Ini menarik ya. Logika lazim yang ada kan bahwa semakin banyak ibadah itu spiritualitasnya akan tinggi. Tetapi dalam disertasi ini justru sebaliknya, spiritualitasnya ternyata eh, semakin rendah. Ya, disertasi itu lulus ya, dan di situ disebutkan bahwa terlalu banyak dalam arti kuantitasnya tidak sesuai dengan porsi yang ada ya ibadah. Ya justru akan demikian ya. Ketika kita bicara dalam keadaan normal, ya tentu idealnya ya semakin tinggi ritual, semakin tinggi ibadah, maka spiritualnya akan juga semakin tinggi. Nah, bagaimana bisa ya ibadah ini menjadi filter? Ya tentu kita harus memahami ya, eh, menghayati ibadah kita. Sebagai contoh sholat. Sholat itu kan doa, ya. Sholat itu doa. Kita sholat itu sesungguhnya kita sedang berdoa. Dalam salah satu doa kita dalam sholat itu kan misalnya ihdinas sirotol mustaqim, ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu 17 kali kita memohon seperti itu agar ditunjukkan jalan lurus. Nah, pertama, ketika kita melafadzkan tadi ihdinas siratal mustaqim, mengucapkan tadi, ya, kita meresapi enggak? Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Atau sekedar ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Pertama tidak paham artinya, kedua tidak menghayati. Karena yang namanya doa kan dialog. Ya, dengan kita tartil membacanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu dihayati betul, diresapi, ya, sehingga itu bisa antara dasain dengan dasolen itu, antara dasolen dan dasain itu selaras, inline, sejalan. Berdoa tapi tidak tahu apa yang diminta, itu kan aneh ya. Dan yang kedua, ya harus diikhtiarkan. Tidak cukup hanya berdoa setiap hari ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tapi tidak diikhtiarkan. Bagaimana cara ikhtiar kita mencari jalan yang lurus? Ya dengan menambah wawasan kita, ya, ilmu kita, baik ilmu agama maupun ilmu non agama, ya. Ya dengan demikian bisa ya sangat bisa ketika ibadah-ibadah ini tidak sekedar menjadi ritual membaca Al-Fatihah tapi tidak paham artinya, tidak menghayati, kemudian setelah sholat antara doa dan ikhtiar tidak inline, tidak sejalan, ya, ya maka tidak akan bisa jadi filter. Bisa menjadi filter ketika ibadah kita tahu maknanya, tahu artinya, memahaminya, menghayatinya, dan setelah sholat ya kita eh, mengusahakannya ya, mengikhtiarkannya. Ya seperti doa setiap selesai sholat, Robbana atina fid dunya hasanah.
berdoa kepada Allah agar diberi kehidupan yang baik. Sudah berdoa ya. Pertama, tahu nggak apa yang kita ucapkan? Nah, sudah tahu, dihayati. Nah, setelah sholat, setelah berdoa, ya terus ada upaya agar bagaimana ibadah kita hasanah. Ya salah satunya ya, dengan bekal iman dan ilmu tadi. Ya. Ini satu orang tapi ada dua ya. Kemudian mengapa generasi muda, apa ini Gen Z maksudnya, seringkali menghadapi krisis identitas? Ya karena tadi ya agama hanya sekedar ritual. Jadi eh, Indonesia ada yang mengatakan sebagai negara religius. Nah, tapi dalam tataran ritual ya, belum dalam tataran spiritual dalam arti pengamalannya. Seperti kalau sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ya, sholat itu sungguhnya dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Kenapa di Indonesia yang mayoritas Islam ya masih marak korupsi. Ya. Bahkan pekan ini ada satu gubernur yang ditetapkan sebagai tersangka ya oleh KPK. Kemudian bagaimana pemahaman tauhid yang komprehensif dapat menjadi solusi, bukan sekedar dogma. Ya, yaitu tauhid tidak bisa sekedar tauhid ritual ya, dalam arti tauhid bil lisan atau bil qalbi atau apa tahlil bil lisan ya. Tauhid ini harus bil hal. Maka kemudian muncul misalnya tauhid sosial. Ya harus eh, jalan ya, muamalah ma'allah, hablum minallah wa muamalah ma'anas dan juga hablum minannas. Tauhid tidak sekedar hablum minallah. Oke, thank you ya. Ini dari Amerika, oh, jauh sekali. Pakai Zoom jadi bisa ya. Kemudian yang kedua dari Bima Hidayatullah. Seperti tadi yang sudah dijelaskan ada 3 tauhid ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Serta bagaimana ketiganya memperkuat akidah. Saya kira sudah terjawab tadi sama Mas Ferdi Sambo dengan baik ya. Terus apa akibat seorang yang mungkin terjadi jika seorang memahami akidah tapi tidak mengamalkan tauhid secara benar? Ya, hanya sebagai wawasan tapi tidak jadi amal karena tidak diamalkan. Nah, ini yang dari Miss Neta ya, Al-Fajr. Ini umroh ya, biro umroh Al-Fajr. Hah? Ya, jika tujuan ya ini good question ya. Jika tujuan penciptaan manusia untuk mengesahkan kekuasaan Allah, manusia tidak semuanya bertakwa. Di sisi lain, padahal ada malaikat yang selalu tunduk dengan Allah. Lalu mengapa harus diciptakan manusia? Padahal sudah ada yang lebih taat dan memuliakan Allah selain manusia. Oke, ini dijelaskan ya dalam Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam. Ini ketika Allah mau menciptakan manusia, ini Allah sampaikan kepada malaikat ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan di alam ini seorang khalifah pemimpin. Ya. Jadi Allah sudah membuat banyak makhluk, jin, malaikat, gitu ya, iblis, dan lain-lain, tapi belum ada pemimpin. Ya, karena itu Allah sampaikan kepada mereka, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, aku ingin memilih pemimpin dari makhluk-makhluk ini di bumi ini. Tapi kemudian malaikat bertanya juga ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya. Benar tadi yang disampaikan Miss Neta ini ya. Jadi malaikat juga mempertanyakan,
kenapa engkau pilih manusia? Kenapa engkau hendak membuat manusia untuk dijadikan pemimpin? Padahal mereka akan berbuat kerusakan. Sudah terbukti ya, berbuat kerusakan. Dan juga melakukan pertumpahan darah. Dan sudah terbukti. Dan malaikat mengatakan, wa nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami selalu mensucikan engkau ya, tidak pernah membantah kepada engkau. Di malaikat ya bertanya, kenapa bukan malaikat yang dijadikan khalifah atau pemimpin, tapi malah akan menciptakan manusia yang jadi pemimpin. Kemudian Allah berfirman bahwa ini a'lamu ma la ta'lamun. Ya, sungguhnya aku Allah ini lebih tahu daripada kamu. Allah memilih manusia kenapa? Di ayat selanjutnya, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Karena Allah membekali manusia dengan ilmu. Tidak seperti malaikat ya. Malaikat memang makhluk yang taat ya, yang paling taat, tapi tidak dibekali ilmu. Jadi Allah dalam memilih khalifah ya, karena manusia dibekali ilmu. Wa 'allama adamal asma'a. Jadi Allah telah memberikan ilmu kepada manusia melalui Adam ya. Nah, disitulah kemudian dijadikan pemimpin. Nah, jadi kenapa Allah harus menciptakan manusia? Bukan karena ingin dipuji-puji ya, Allah nggak butuh pujian. Tapi karena Allah ingin ciptaannya itu ada pemimpin, ya, ada khalifah, ya. Kemudian diciptakanlah manusia dengan akalnya, ya. Ya, inilah keunggulan manusia dibanding makhluk lain, ya. Kalau ada yang nggak setuju, boleh. Masih kurang, setuju gitu. Kemudian dari Abian Akmal Alfa, ini saudaranya Limbat ya, Mas Alfa. Fotonya sama Limbat ya ini. Dalam Asma al-Husna terdapat salah satu sifat Allah yaitu Al-Ghafur ya. Ya, tadi jawabannya sudah benar ya. Ada dosa yang tidak bisa diampuni yaitu syirik. Dengan catatan dia belum bertaubat tapi sudah meninggal, sudah meninggal dunia. Al-Ghafur artinya kan maha ya, sungguhnya maha pengampun. Nah, disinilah sesungguhnya yang harus kita ambil ibroh ya, ambil hikmah bahwa seperti yang disampaikan Nabi ya, ulu bani Adam khotoun ya. Setiap anak Adam pasti akan berbuat dosa. Ya, kita semua pasti akan berbuat dosa. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Ya, jangan sampai ya, timbangan pahala kita itu lebih ringan daripada dosa kita. Ya, jangan sampai ya, timbangan dosa kita itu lebih besar daripada kebaikan kita. Ya, cara satu-satunya cara ya harus timbangannya lebih banyak kebaikannya ya. Akidahnya kuat, ibadahnya rutin ya. Kemudian muamalahnya juga baik. Ya, ya insya Allah ya timbangan kebaikan itu akan lebih banyak. Oke, sampai sini ada yang ingin dibantah? Ya, boleh. Saya izin share screen, nanti mungkin sambil mengaitkan dengan diskusi tadi ya, diskusi yang menarik. Karena moderatornya juga hebat ya, jadi berjalan dengan menarik. Ini kalau di RPS ada 2 tauhid ya, tema tauhid. Makanya saya beri tanda ini tauhid yang pertama. Ya isinya tadi ya. Baik, kita langsung definisi tadi sudah disampaikan ya oleh Mas Ferdi Sambo. Oh nggak pakai Sambo ya, Mas Ferdi, maaf. Nah, ini saya. Bapak, saya. Oh ya. Ya biar gampang peken ya. Ya saya tambahkan ya makna tauhid ya dalam hal ini akidah ya dari Hasan Al-Banna. Jadi menurut beliau
akidah ini adalah beberapa perkara nih ya, beberapa perkara yang wajib diyakini oleh hatimu. Ya, pertama oleh hatimu dulu ya, tasdik di kolbi, meyakini eh, dalam hati. Wa qaul lisan, dan diucapkan dengan lisan ya. Asyhadu alla ilaha illallah ya, tahlil. Kemudian tasdiku bil arkan, ya, diamalkan ya. Ya, jadi tahlil itu jangan hanya bilisan, tapi harus tahlil bil arkan, tahlil yang diamalkan. Kalau bilisan setiap sholat kita juga bertahlil ya, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kalau itu benar, maka dia akan mendatangkan ketentraman jiwa, kata Hasan Al-Banna. Nah, tinggal dibalik kan. Kalau jiwa kita belum tentram, ya berarti eh, kita dalam meyakini Allah ini belum utuh ya. Masih ragu ya. Dan ini menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Yaitu kalau hati kita nggak tentram, berarti kita masih meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. You know? Oke, kedudukan tauhid. Ya, kalau ada yang ingin disampaikan, langsung open your mic ya dan speak. Kemudian kedudukan tauhid. Tauhid tidak hanya bersifat ontologis. Ya, ini belajar filsafat ya. Ya, ontologi ini cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan, apa yang ada dan nyata. Ya. Tauhid jangan hanya dipahami sebatas ya pengertiannya ya hakikatnya, tapi juga menyentuh level aksiologis. Ya tadi tauhid bil arkan, ya. Tahlil bil arkan. Ya, jangan sekedar la ilaha illallah. Itu kan tahlil bilisan, harus diteruskan. Setelah tahlil bil arkan selesai, setelah tahlil bilisan selesai langsung tahlil bil arkan ya dengan perbuatan. Ya, perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Tuhan. Aksiologis ya. Ini tindakan ya, studi tentang nilai termasuk etika dan estetika yang mendasari tindakan manusia. Ya. Tauhid tidak hanya bersifat ontologis, tapi menyentuh level aksiologis. Bukan hanya doktrin vertikal antara seorang hamba dengan Allah. Ya. Bukan hanya muamalah ma Allah, bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minal alam, hablum minan nas. Muamalah ma'an nas, muamalah atau hablum minan nas ya. Melainkan juga horizontal ya antara manusia dengan manusia lain. Kemudian yang kedua, kedudukan tauhid menempati posisi sentral. Posisi sentral dalam pendalaman spiritual sekaligus menjadi jalan keluar bagi setiap masalah-masalah kehidupan. Ya, jadi kalau ada masalah kehidupan yang belum selesai, ya, berarti masih ada masalah tauhid dalam diri seorang muslim. Ya, dibalik-balik ya. Ini ya, dalam cabang filsafat ini ya ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ini sudah saya eh, upload di Edu. Ya. Tapi biasanya tetap ada yang minta materi. Padahal sudah saya upload di Edu. Ya nggak apa-apa, tetap saya kirim. Kalau pas buka laptop tentunya dan online ya. Kemudian kedudukan tauhid yang ketiga, tauhid bukan hanya berdimensi ilahiyah, tapi juga memiliki dimensi insaniah yang kuat. Nah, inilah kebanyakan orang memahami tauhid ini dimensinya hanya ilahiyah, hanya tahlil bilisan, ya, tapi tidak tahlil bil arkan, tidak tahlil dengan perbuatan. Kemudian kedudukan yang keempat, tauhid menjadi pilar utama dari Islam sebagai dinul hadoroh. Sebagai agama hadoroh apa ini, Mas Ferdi? Agama yang dinul hadoroh, ya, agama yang cemerlang, ya, agama yang unggul, ya, agama yang berperadaban. Ini hal yang sangat fundamental, ya. Tauhid hal yang sangat fundamental.
dan paling elementer bagi seorang muslim. Kemudian kedudukannya juga sebagai nilai paling luhur. Tauhid memiliki turunan berupa akhlak. Ya, karena tauhid, takwa itu harus melahirkan akhlakul karimah. Ya nggak ada orang yang bertauhid kuat tapi akhlaknya jelek. Tidak ada. Ya, karena turunannya akhlak. Ya. Jadi salah satu indikator tauhid seorang kuat itu ya akhlaknya baik. Ya, ya akhlak ada yang soft akhlak, ada yang hard akhlak, ada yang soft etik, hard etik. Ya, yang soft ya seperti sopan, ramah, penyayang. Ya. Yang hard akhlak ya hard etik seperti disiplin, ulet, teguh, rajin ya. Jadi kalau malas, tidak disiplin itu sesungguhnya orang yang tidak punya akhlak. Eh, ini menurut Prof. Din Samsudin seperti itu. Jadi ya itulah kebanyakan kita memahami akhlak itu sebatas hal-hal yang soft ya, hal-hal yang lembut, sopan, santun, ramah ya. Tapi lupa bahwa ada hard etik, hard moral, hard akhlak ya, maaf, hard moral atau hard akhlak ya. Seperti disiplin tadi, rajin, ulet, sungguh-sungguh, tidak gampang menyerah, itu bagian dari hard akhlak ya, akhlak yang keras ya. Karena itu orang pemalas ya bisa disebut orang yang tidak berakhlak ya. Dan orang yang malas itu sesungguhnya orang yang sedang kesurupan ya, sedang kesetanan. Orang malas beribadah, berbuat baik, malas belajar, malas mendengarkan, malas membaca. Yaitu sesungguhnya sedang kesurupan ya, sedang kesetanan. Ya karena kerjanya setan di situ ya. Di kolbi kita, fi kolbi kita, di hati kita. Kerjanya setan ya bagaimana agar kita malas ya, malas beribadah, malas belajar, malas malas bekerja, bukan menakut-nakuti ya, bukan eh, kesurupan dalam faham umum ya. Itu kesurupan karena ayan atau apa ya, bukan karena setan. Setan rugi kalau kerjanya seperti itu. Kerjanya setan kan mengajak kita ya kepada kepada neraka. Kemudian ketika keadaban publik telah menjadi realitas bersama, maka hubungan antara manusia menjadi inklusif. Ya ini akhlak ya, adab. Ya. Sekarang lagi rame ya di media sosial, adab dan tidak beradab. Siapa? Gus Miftah, moderat dan toleran. Dan Nabi sendiri memberikan contoh bahwa dimensi akhlak tidak hanya persoalan baik dan buruk secara personal, tapi harus teraktualisasikan menjadi etika kehidupan sosial. Ya, Nabi disebut oleh Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia sebagai orang nomor satu paling berpengaruh di dunia. Disitulah yang salah satu yang ditonjolkan adalah yang pertama terkait akhlak atau moral beliau. Turunan yang lain selain akhlak dari tauhid adalah muamalah duniawi. Sampai sini ada yang mau segel? Oke, macam-macam tauhid saya kira tadi sudah ya, sudah dijelaskan dengan sangat jelas ya. Rububiyah, sebagai pencipta lah gampangnya ya. Uluhiyah ya sebagai yang kita sembah. Asma wa sifat ya nama-namanya. Ada 20 sifat Allah. Tadi salah satunya yang dibahas Al-Ghafur. Kemudian yang terakhir prinsip-prinsip dasar akidah ya. Menurut hadis Khalifah Umar, ternyata Khalifah Umar juga meriwayatkan hadis. Ya jelas ya, beliau kan sering bersama Nabi, mendengar, melihat ya apa yang dilakukan oleh Nabi atau apa yang diucapkan oleh Nabi. Pertama, al-iman billah, iman kepada Allah. Kepercayaan yang menjadi pangkal mewujudkan integritas pribadi. Ya anti tauhid
Ya, tauhid ini bukan sekedar berhala ya. Setan ini bukan sekedar berhala, tapi bisa juga ideologi. Ya, atau apapun itu yang kemudian nomor duakan Allah ya. Integrasi ya. Sosial anti tauhid, integrasi ya. Integrasi sosial seperti anti tauhid berupa Fir'aun dan tokoh-tokohnya ya. Dan provokator perusak perdamaian dan integritas intelektual anti tauhid berupa dukun ya. Eh, ya misalnya Muhammadiyah kenapa mendirikan rumah sakit itu karena anti tauhid ya. Muhammadiyah itu anti tauhid berupa dukun ya. Bagaimana agar masyarakat berobat dengan safety, dengan steril, tidak ke dukun ya, yang serba klinik. Kemudian iman kepada malaikat, kepercayaan yang menjadi pangkal mewujudkan pengendali hidup melalui kontrol yang fungsional ya. Justru ini tadi pertanyaan Mbak Anita ini justru malaikat yang jadi pengendali manusia ya. Walaupun pemimpinnya khalifahnya manusia ya. Iman kepada kitab suci, kepercayaan yang menjadi pangkal mewujudkan peradaban maju. Ini ya, pangkal mewujudkan peradaban maju. Padahal das dasolennya, dasainnya ya, kenyataannya eh, umat Islam sekarang relatif tertinggal ya, tidak berperadaban maju. Artinya apa? Sebenarnya umat Islam yang sekarang ya tidak benar-benar beriman kepada kitab suci. Ya karena mayoritas seperti Indonesia, kitab suci itu lebih banyak diperlakukan untuk khataman Arabnya ya. Banyak-banyakan hafalan Arabnya. Tapi kan kita tidak pernah mendengar khataman terjemah, apalagi tafsir ya. Memahaminya ya. Padahal Al-Qur'an hudan ya, petunjuk, hudalinas, hudalil muttaqin. Ini saya sampai jam berapa ya? Sudah selesai ya, 10.50. Kemudian iman pada Rasul, iman pada hari kiamat. Ya, ini mungkin terakhir ya, iman kepada qada dan qadar. Ya, saya juga dipotong tadi waktunya ya. Kepercayaan menjadi pangkal mewujudkan usaha. Ya, ini yang masih disalahpahami tentang takdir atau qada dan qadar. Jadi takdir dalam faham Islam berkemajuan itu ada takdir mubram dan ada takdir mu'alaq. Ya, takdir mubram, ya, takdir yang tidak mungkin bisa dirubah dan itu berlaku umum. Ya seperti kullu nafs dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Itu sudah berlaku umum dan tidak bisa dirubah. Kita mau berdoa seperti apapun, berikhtiar seperti apapun, tidak akan berubah. Tapi ada takdir mu'alaq. Ini takdir yang bisa kita doakan, bisa kita ikhtiarkan. Dan ini berlaku personal ya. Berlaku tidak umum, berlaku personal. Ya seperti tadi, kematian seperti apa yang kita inginkan. Ini takdir mu'alaq. Mau husnul khotimah atau sul khotimah, ini adalah takdir mu'alaq. Saya kira itu, mohon maaf sudah melewati 4 menit, mungkin jam dosennya lain. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita review lagi pada pagi hari ini, ya semakin menyadarkan semangat keagamaan kita ya untuk kebaikan kita sendiri. Hayya nahtafim hadal majlis bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.